Pak Endro, saya kan tadi katakan, berdosa kepada Roh Kudus, mengucap Roh Kudus tidak bisa diampuni. Saya hanya pernah mendengar dari pendeta. Betul. Ya, tapi saya kan tidak tahu. Mohon Pak Paul yang menjelaskan. Dengar Betul. dulu Pak Endro, dengar ya. Iya. Saya ada titik koma. Saya kalau sekarang saya uji si Gajah Mada ini masalah wawasan kebangsaan. Kalau lulus, potong kepala saya. Tapi dulu suruh dia ceramah di sini. Jangan hanya bisa mau, ini kan pendapat saya. Saya kan tidak tahu kalau yang di KPK diuji kemarin dia nggak lulus wawasan kebangsaan, dia adalah kadrun, dia sudah korupsi. Jangan diputarbalikkan. Kalau dia korupsi silakan penggal. Tapi kan kalau orang tidak lulus wawasan kebangsaan dia sudah radikal. Sudah pasti dia korupsi. Tunggu dulu. Saya tidak menuduh orang yang di KPK korupsi. Kan dengar, kembalikan bicaramu tadi KPK. Saya harus tegas. Jangan marah-marah. Harus tegas. Bahwa kalau tidak lulus wawasan kebangsaan harus dipecat. Saya akan jelaskan. Tampangmu tunjukkan dulu lah. Kau aja nggak punya udel, nggak berani kau, tidak berani. Kau dulu ketakutan kan? Tunjukkan wajahmu. Saya sudah berani dalam bidang saya. Allah, suruh dia ceramah dulu lah. Kau jenderal tapi kenapa nggak naik pangkat? Allah, kau Gajah Mada. Teriak-teriak. Kau nggak bisa berteriak-teriak. Tidak ada standarnya. Sekarang saya tanya sama kau. Closing aja Pak, closing. Anak buahmu. Ini udah nggak sehat lagi, Pak. Kamu tersesat, kau biarkan tersesat. Jenderal ini kalau orang nggak bisa ngasih pendapat, nggak bisa Nggak berbeda. bisa, karena pendapatmu nggak standar. Boleh pendapat saya dibantah, tapi diberikan Malu dong. kesempatan Ini waktunya. disaksikan banyak orang. Bapak, Saya udah bilang Pak Paul, kalau ada Gajah Mada saya nggak mau ceramah. Betul, dikembalikan Capek Bapak. saya, nggak Sabar, dia. Bapak-bapak tersayang, Ada standar, jangan pakai dasku di sini. terkendali. Kristen. Saya udah bilang tadi. Berdamailah. Semua yang Pak Jenderal sampaikan itu benar, saya diam loh. Tapi ini yang penting sekali. Ya, sebentar. Apakah KPK harus dipecat atau tidak? Terima kasih. Dia korupsi silakan, saya nggak ngomong korupsi kok. Saya tidak menuduh petugas KPK korupsi, enggak. Sebentar Pak Jenderal. Apa kau bilang sama Cina? Ini nampaknya secara bantu. Mari kita debat berdua. ya. Ini misunderstanding ini. Udah. Sebentar. Tadi kan saya bilang. Oke, Ya, Pak Jenderal. mengucap Roh Kudus tidak diampuni lagi. Betul. Tolong saya bilang sama Pak Paul menjelaskan, ada nggak di ayatnya di Alkitab? Kalau itu ada di Alkitab, Pak Endro juga nggak benar. Kita bicara standar. Saya nggak berani menyampaikan di sini yang tidak standar. Ada dasarnya, ada benchmarkingnya. Saya udah bilang. Jangan pakai bawa standar kalian, nggak betul dong. Ya, oke. Ini Pak Gajah Mada bukan mau beropini, tetapi dia sedang menjelaskan saja yang tadi, Pak Jenderal, biar diselesaikan. Either dia ngawur atau enggak. Pokoknya kita kasih kesempatan 2 menit buat menjelaskan dulu. Dia tidak bisa menjawab wawasan kebangsaan dia. Nggak bisa, Pak Gajah Mada nggak bisa wawasan kebangsaan. Justru ini karena dia kan yang ini kan bukan opini, tetapi dia lagi mau menyelesaikan tadi ya. Oke, ini Pak Gajah Mada 2 menit ya, silakan Pak Gajah Mada. Ya 2 menit ya, supaya jangan bertele-tele ya. Oke, yang lain tolong jangan di mute semua, tolong jangan ikut bicara. Oke, silakan. Bukan saya mendukung korupsi, ya. Tetapi setelah saya lihat indeks corruption index ya, banyak sekali negara yang korupsinya masih jelek seperti India. Kan saya taruh sampai urutannya sampai nomor 2 tuh dia. Mereka bisa negara-negara tersebut bisa maju karena masalah korupsi itu seperti saya katakan tadi, bisa ada internal audit kalau di swasta, kalau di pemerintah ada inspektorat. Nah, sementara kalau namanya gagal dalam wawasan kebangsaan, ya, ini saya berasumsi visi presiden tepat ya. Selama visi presiden tepat, maka ya, korupsi tidak menghambat. Indonesia bisa maju walaupun korupsi masih ada. Karena contoh, ketika kadrun atau radikal tersebut disalahkan oleh channel ini, kan halal Pak Paul halal, darah Pak Paul halal. Begitu sulitnya
merubah pikiran mereka. Mereka dibenarkan oleh kitab suci Al-Quran dan hadis. Sehingga saya lebih setuju supaya tegas. Kadrun itu, atau yang tidak lulus wawasan kebangsaan, ya, sekalipun itu saya misalnya, ya jangan memimpin KPK. Jangan memimpin lembaga birokrasi sepenting KPK itu. Terima kasih Pak Paul. Iya. Pak Jenderal, tadi kan Pak Jenderal sudah ngasih jawab bahwa harusnya dari awal dites dulu baru boleh masuk. Tetapi kan pada kenyataannya memang dari awal nggak dites Pak Jenderal. Nah sekarang ini kita punya kendala nih. Bahkan saya kira nggak cuma KPK, mau jadi DPR aja nggak dites wawasan kebangsaan tuh Pak Jenderal. Nah sedangkan kalau kita mau sepakat dengan Pancasila, harusnya mereka semua sekarang dites wawasan kebangsaan. Dan saya yakin yang di DPR itu 90% nggak lulus.